Uap panas mengepul dari panci besar di atas gerobak tua berwarna biru pudar. Di bawah terik matahari terminal, keringat Pak Surya menetes deras, bercampur dengan aroma kaldu ayam yang sedap. Tangannya cekatan meracik mie, menabur daun bawang, menyendok kuah, dan menyajikan mangkuk ke pelanggan yang antre dalam diam. Ia tersenyum kecil, menyembunyikan perasaan getir yang selama bertahun-tahun menumpuk dalam dadanya. Senyum itu bukan karena bahagia, melainkan bentuk pertahanan terakhir dari jiwa yang hampir patah. Suara peluit kondektur dan deru mesin bus jadi latar kehidupan sehari-hari di Terminal Mandiri, pusat perlintasan paling ramai di kota ini. Tapi di balik keramaian itu, ada teror yang tak pernah selesai, sekelompok preman yang menguasai terminal layaknya raja jalanan. Mereka mengatur parkir, mengatur jalur, bahkan menentukan siapa boleh berjualan dan siapa yang harus angkat kaki. Semua harus menyetor, termasuk Pak Surya. Setiap pagi, preman-preman itu datang seperti hantu yang lapar. Salah satu dari mereka, Anton, preman bertubuh besar dengan tato ular di lehernya, akan mengetuk keras sisi gerobak Pak Surya. Jatah keamanan, katanya singkat, tanpa pernah mau mendengar alasan atau penolakan. Jika ada yang berani protes, biasanya esoknya gerobak mereka sudah hancur atau dibakar. Pak Surya hanya menunduk dan menyerahkan uang yang semestinya untuk beli bahan baku besok. Anak lelaki Pak Surya, Bagas, usia 12 tahun, kadang membantunya berjualan sepulang sekolah. Ia selalu berusaha ceria, tapi matanya menyimpan rasa cemas tiap kali preman datang. "Ayah, kenapa kita harus kasih mereka uang? Bukannya itu milik kita?" Pertanyaan polos yang tak mampu dijawab Pak Surya. Hanya senyum getir dan elusan di kepala anaknya yang bisa ia berikan, mencoba meredam amarah yang makin hari makin membara. Pada suatu sore, saat langit mulai menggelap dan terminal sepi, datanglah Anton bersama dua preman lainnya. Mereka sedang mabuk, terhuyung dan tertawa kasar. Mereka meminta lebih dari biasanya. Ketika Pak Surya berkata bahwa uangnya belum cukup karena penjualan sepi, Anton tertawa keras lalu mendorong gerobak hingga miring. Kuah panas tumpah mengenai kaki Pak Surya, membuatnya meringis. Tapi yang lebih menyakitkan adalah saat Anton menamparkan Bagas yang berusaha melindungi ayahnya. Waktu seakan berhenti, Pak Surya mematung. Pandangannya kosong, tapi napasnya berat dan dada sesak. Dunia seperti berputar lambat. Dalam pikirannya, suara ledakan dan tembakan bergema, kenangan lama yang ia kubur dalam-dalam perlahan muncul kembali. Tangan kirinya mengepal begitu keras hingga kuku-kukunya melukai telapak tangannya sendiri. Sesuatu dalam dirinya retak malam itu. Bukan karena rasa sakit, tapi karena harga dirinya diinjak tanpa ampun di hadapan anaknya sendiri. Para preman pergi sambil tertawa dan meludah ke tanah, meninggalkan gerobak yang porak-poranda dan mie yang berserakan. Pak Surya duduk diam di lantai terminal, tak berkata apa-apa. Bagas menangis sambil memunguti mangkuk-mangkuk plastik yang terlempar. Malam itu, tak ada dagangan yang habis, hanya kehormatan yang lenyap. Di matanya, Pak Surya bukan hanya kehilangan uang. Ia kehilangan sesuatu yang lebih dalam, martabat. Dan di dalam hati lelaki tua itu, sebuah pintu gelap perlahan terbuka kembali, pintu masa lalu yang telah lama ia kunci rapat. Malam itu, sambil menatap bulan dari bangku terminal yang dingin, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Sudah cukup. Mereka harus tahu, siapa sebenarnya aku." Malam itu terminal sunyi, hanya suara kipas angin dari pos jaga dan dengkuran sopir bus yang tidur di dalam kendaraannya yang terdengar. Pak Surya duduk sendirian di tepi lapak yang hancur, menghisap dalam-dalam rokok kretek murah yang dibelinya dari pedagang asongan. Matanya menatap kosong ke arah lampu jalan yang berkelap-kelip seperti bintang yang sekarat. Di sampingnya, Bagas tertidur dalam pelukan, tubuh kecil itu kelelahan menangis. Tapi di kepala Pak Surya, malam tak membawa tenang, ia justru membangkitkan sesuatu yang telah lama ia bunuh dalam dirinya, kemarahan. Sudah 8 tahun ia hidup damai, menyamar sebagai tukang mie ayam, mengubur masa lalunya sebagai salah satu anggota pasukan khusus militer yang pernah ditugaskan ke luar negeri. Ia tidak pernah menyombongkan siapa dirinya dulu. Ia tidak ingin dikenal sebagai pembunuh, meski tangan ini pernah memegang karambit basah darah, dan tubuhnya menyimpan lebih dari selusin luka dari misi yang tak pernah dilaporkan media. Tapi malam itu, ketika Bagas ditampar dan gerobaknya dihancurkan, Surya tahu, diam hanya membuat iblis semakin rakus. Keesokan harinya, ia berjalan ke pasar lebih pagi dari biasanya. Tapi bukan untuk membeli ayam atau mie.
Ia mengunjungi kios tua milik seseorang yang dulu adalah teman seperjuangannya, Bang Darto, yang kini menjual onderdil motor di sudut pasar. Mereka saling pandang lama, tak banyak bicara. Ketika Pak Surya berkata, "Gue butuh yang lama," Bang Darto hanya mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam, dan kembali membawa kotak kayu lapuk berdebu yang selama ini disimpan di bawah lantai. Di dalam kotak itu, ada sepucuk belati baja, silet khusus tempur jarak dekat, dan peta sederhana terminal. "Lu yakin, Sur?" tanya Bang Darto lirih. "Gue udah lebih dari yakin, Dar. Mereka bukan manusia, mereka kanker. Dan kanker harus dibakar sampai akar." Jawaban Surya tidak disertai amarah yang meledak, tapi dengan ketenangan dingin yang justru lebih menakutkan. Matanya bukan lagi mata tukang mie ayam. Itu mata serigala yang baru bangun dari tidur panjangnya. Hari itu ia tidak berjualan. Ia hanya duduk di pojokan, mengamati satu persatu preman yang biasa lewat di sekitar terminal. Ia catat waktu datang dan pergi mereka. Ia hafal siapa yang membawa senjata, siapa yang cuma jago teriak. Ia tandai tempat-tempat rawan, gang-gang sempit, dan titik buta kamera pengawas. Ia tidak akan menyerang dalam kemarahan buta. Ia akan berburu seperti dulu, sunyi, sistematis, dan mematikan. Saat malam kembali datang, Pak Surya membuka kembali ruang kecil di belakang rumah petak kontrakannya. Di sana, tergantung rompi tua miliknya, masih ada lencana kesatuan yang sudah berkarat. Ia duduk, membersihkan pisaunya, dan mulai mengasahnya perlahan. Bagas tidur di kamar depan, tak tahu bahwa ayahnya malam itu sedang membangkitkan ruh lamanya. Ruangan itu seperti ruang ritual, dan malam itu adalah malam pengukuhan, kembalinya sosok lama yang tak terkalahkan. Di luar, hujan turun pelan-pelan, seperti bisikan dari langit yang tahu apa yang akan terjadi. Dan di dalam dadanya, Pak Surya sudah tidak menyimpan ragu. Ia tidak akan pergi ke polisi. Ia tidak akan lapor siapa-siapa. Karena ia tahu, sistem tidak akan menolong orang kecil seperti dirinya. Hanya satu bahasa yang dimengerti oleh binatang-binatang itu, darah. Dan sebelum ia menutup kotak senjatanya, ia menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam dengan suara pelan yang dingin. Besok, akan jadi palakan terakhir mereka. Pagi hari datang dengan langit kelabu. Terminal Mandiri terlihat seperti biasa, riuh, penuh teriakan calo, dan bau asap kendaraan. Namun, di mata Pak Surya, segalanya tampak lebih tajam. Suara langkah kaki preman seperti genderang perang. Pandangan mereka, yang dulu ia hindari, kini ia tatap balik tanpa gentar. Tak ada lagi rasa takut, hanya kehendak untuk menuntaskan sesuatu yang telah lama tertunda. Di sela-sela hiruk-pikuk terminal, kenangan mulai menyeruak. Ingatan akan hutan gelap di Kalimantan Utara, bau darah, dan napas terakhir kawan-kawan yang gugur satu persatu di tangan pemberontak bersenjata. Dulu, ia adalah orang terakhir yang selamat dari operasi penyelamatan sandera. Tubuhnya penuh luka tembak, tapi ia tetap berjalan 12 km sambil menggotong 2 jenazah rekannya. Trauma itu yang membuatnya mengundurkan diri, ia ingin damai. Tapi kini, wajah-wajah preman yang tertawa di depan gerobaknya terasa lebih menyakitkan daripada peluru musuh. Malam sebelumnya, ia menulis sebuah surat pendek, hanya 3 baris, dan menyelipkannya di bawah bantal Bagas. Lebih besar dari, "Maafkan ayah. Jika ayah tak pulang, tetaplah jual mie itu. Tapi jangan pernah takut lagi. Dunia harus tahu, kita juga bisa melawan." Hari itu, ia tidak membawa gerobak. Ia hanya membawa tas ransel tua, berisi pisau, kawat baja tipis, dan sebuah foto almarhum istrinya yang sudah meninggal 5 tahun lalu karena sakit. Istrinya dulu yang selalu menenangkan Surya tiap kali ia terbangun dari mimpi buruk masa perang. Ia pernah bersumpah pada makamnya untuk tak pernah lagi menyakiti siapapun. Tapi hari ini, sumpah itu ia tangguhkan. Di sudut terminal, ia berdiri di balik tiang, memperhatikan Anton dan 5 anak buahnya tengah duduk santai, menertawakan tukang gorengan yang berani protes karena uang setoran dinaikkan. Salah satu dari mereka menendang gerobak si bapak tua hingga jungkir. Orang-orang hanya melihat dan diam. Sama seperti dulu, Surya juga pernah diam. Tapi tidak hari ini. Ia menggenggam kawat baja di dalam sakunya, merasakannya melingkar seperti ular. Ia tahu apa yang harus dilakukan, diam, cepat, tanpa suara. Sore menjelang, dan satu persatu preman itu berpencar. Pak Surya mengikuti salah satu dari mereka,
yang dikenal sebagai Bule, preman jangkung dengan jaket kulit. Ia berjalan ke arah belakang terminal, menuju tempat biasa mereka tidur siang di atas bangku kosong. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Bule terkapar. Lehernya terjerat kawat baja dari belakang. Ia meronta, tapi tenaga Pak Surya jauh lebih terlatih. Tak ada suara, hanya tubuh yang kejang, lalu diam selamanya. Surya meletakkan semangkuk mie ayam di samping mayatnya, lengkap dengan sumpit tersusun rapi. Esok paginya, berita soal kematian Bule menyebar cepat. Polisi datang, garis kuning dipasang, tapi tak ada saksi. Di mulut para pedagang, hanya beredar satu rumor, hantu terminal mulai bangkit. Anton geram, siapa yang berani sentuh anak buah gue habisin. Teriaknya sambil menendang tong sampah. Tapi Pak Surya hanya duduk diam di warung kopi kecil dekat lokasi, menyesap kopinya pelan, menyaksikan kegaduhan itu dengan sorot mata dingin. Dalam hati, ia tahu, ini baru permulaan. Darah pertama telah jatuh, dan rasa takut mulai tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang selama ini hanya milik para preman, kini mulai berbalik arah. Terminal Mandiri telah berubah, dan malam-malam berikutnya akan jadi lebih gelap, lebih mematikan. Terminal Mandiri mulai gelisah. Sejak kematian Bule, tidak ada yang benar-benar tenang. Para preman mulai berjalan berkelompok, tidak ada lagi yang sendirian. Anton, yang selama ini begitu percaya diri, kini menyimpan ketakutan yang tak ia akui. Mungkin ini kerjaan kelompok lain, katanya pada anak buahnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang mengintai mereka. Dan itu bukan sekadar geng saingan. Ini adalah seseorang yang tahu cara membunuh tanpa jejak. Pak Surya kembali berdagang, seolah tak terjadi apa-apa. Gerobaknya yang sempat rusak sudah ia perbaiki sendiri, meski beberapa bagian masih terlihat bengkok. Namun, yang berubah adalah dirinya. Kini ia diam tapi awas, matanya selalu mengamati. Ia tahu mereka curiga, tapi tak ada yang bisa menuduhnya. Siapa yang akan percaya tukang mie ayam tua bisa menghabisi seorang preman besar hanya dengan tangan kosong? Di malam hari, Pak Surya kembali membuka denah terminal yang ia gambar sendiri. Ia sudah hafal setiap sudut, setiap gang sempit, setiap bayangan di malam hari. Ia mulai menyusun perangkap kecil, tali nilon tipis yang dililit paku, pecahan botol tersembunyi, bahkan silet yang ditempelkan di dalam kotak sampah. Ini bukan sekadar balas dendam, ini operasi pembersihan. Dulu ia melakukan ini di hutan musuh. Sekarang, ia lakukan di kampung sendiri. Tapi Pak Surya tahu, membunuh preman satu persatu bukan solusi cepat. Ia harus melemahkan struktur mereka, menghancurkan kepercayaan antar anggota, membuat mereka saling mencurigai. Maka ia mulai bermain di bayangan. Ia mencoret-coret dinding kamar istirahat mereka dengan pesan-pesan mengerikan. Lebih besar dari, aku lihat kau saat kau tidur. Satu demi satu akan jatuh. Ini bukan mimpi, ini penebusan. Pesan itu ditulis dengan darah hewan yang ia beli dari rumah potong. Pagi-pagi, para preman menemukannya di dinding. Wajah mereka pucat. Anton marah dan memerintahkan semua anggota berjaga 2 kali lipat. Tapi paranoia sudah menyebar seperti virus. Beberapa preman mulai kabur, memilih kerja di luar kota. Ada yang berhenti total karena takut anak dan istrinya jadi sasaran. Pak Surya tahu, ini saatnya menghabisi gelombang berikutnya. Ia menargetkan 3 orang, Jabrik, Kosim, dan Deden, anak buah Anton yang dikenal paling kejam. Mereka biasa berjaga di dekat pintu belakang terminal, tempat sepi yang minim lampu. Ia sudah mengamati mereka seminggu, tahu jam istirahat mereka, tahu siapa yang paling lengah. Malam itu, satu persatu dari mereka menghilang. Tubuh Jabrik ditemukan tergantung dengan sumpit mencuat dari matanya. Deden dicekik di dalam toilet umum. Kosim, hilang tanpa jejak. Di dinding toilet, hanya ada satu kalimat, sudah 4. Keesokan paginya, terminal sunyi. Tak ada tawa kasar para preman. Para pedagang kecil mulai berani menegakkan kepala, walau masih takut bicara. Semua merasa sesuatu sedang terjadi. Tapi tak seorang pun tahu siapa dalangnya. Dan Pak Surya, pagi itu, kembali menyajikan mangkuk mie ayamnya sambil bersiul kecil, seolah dunia tak pernah berubah. Namun dalam dadanya, ia tahu, perang telah dimulai. Dan perang ini belum menyentuh pusatnya. Belum menyentuh Anton, belum menyentuh akar, tapi waktunya akan tiba, segera. Terminal Mandiri kini seperti medan perang tanpa suara. Tidak ada ledakan,
Tidak ada tembakan, tapi ketegangan terasa menggantung di udara. Para preman yang tersisa hidup dalam paranoia. Mereka tidak lagi bercanda keras, tidak lagi menertawakan tukang dagang. Mata mereka liar, selalu waspada. Anton, kini hanya ditemani 5 anak buahnya, menyadari bahwa kekuasaannya perlahan runtuh, bukan oleh polisi atau geng lain, tetapi oleh bayangan. Sosok tak dikenal yang membunuh diam-diam dan meninggalkan jejak seperti hantu pemburu. Sementara itu, Pak Surya seperti tak terganggu oleh gejolak itu. Ia tetap menyajikan mie ayam setiap pagi, senyum tipis menghiasi wajahnya. Namun, di balik gerobak, pikirannya terus menghitung waktu dan peluang. Ia tahu Anton semakin terpojok, dan binatang yang terdesak adalah yang paling berbahaya. Ia harus mulai berhati-hati, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Bagas, anaknya yang kini mulai curiga pada perubahan ayahnya. Bagas mulai bertanya kenapa ayahnya pulang larut malam dan kenapa tangannya penuh luka. Suatu malam, saat hendak pulang, Pak Surya melihat 3 bayangan mengikuti dari kejauhan. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ia berbelok ke gang kecil, menelusuri lorong sempit di belakang pasar. Langkahnya ringan, senyap seperti dulu saat ia menyusup ke kamp pemberontak. Ketika suara langkah mereka mendekat, ia berhenti, menarik napas, lalu dalam sekejap membalik badan dan menyergap. Satu dipukul hingga pingsan, yang lain dicekik dalam sunyi, dan yang ketiga kabur dengan kaki pincang, meninggalkan jejak darah di jalan. Mayat 2 preman ditemukan tergantung di tiang listrik pagi harinya. Di dada mereka terikat kertas bertuliskan, "Bukan aku yang mulai, tapi aku akan mengakhiri." Anton marah bukan main. Ia tahu ini bukan lagi sekadar pembunuhan, ini eksekusi. Ia merasa dihina. Malam itu, dengan emosi membara, ia mengumpulkan semua anak buah yang tersisa. "Cari dia, gue gak peduli caranya gimana, gue pengen kepala orang itu di kaki gue sebelum minggu ini selesai," teriaknya sambil membanting kursi di pos penjagaan. Tapi Pak Surya sudah tahu ia akan dicari. Ia sudah bersiap. Ia mengubah rute pulang, memperkuat pintu rumahnya, bahkan menitipkan Bagas beberapa hari ke rumah guru sekolahnya dengan alasan pekerjaan. Ia tak mau risiko. Ia tahu Anton akan membabi buta. Dan benar saja, 2 malam kemudian, rumah kontrakan Pak Surya dilempar bom Molotov. Untung tak ada korban, tapi peringatan itu jelas, musuh tahu di mana dia tinggal. Pak Surya tidak gentar, justru inilah yang ia tunggu. Ia sudah menyiapkan perang terbuka. Ia tak akan lagi membunuh di bayangan. Ia akan membuat contoh di tengah keramaian, di jantung kekuasaan Anton. Ia akan membuktikan bahwa lelaki tua penjajah mie ayam ini bukanlah mangsa, tapi algojo. Dan di hari Sabtu, saat terminal paling ramai, ia datang lebih awal, membawa gerobaknya seperti biasa. Tapi hari itu, gerobak itu tidak hanya berisi mie. Di bawah kotak bumbu, tersembunyi bilah-bilah baja, tali nilon, dan sebotol cairan pembakar. Hari itu bukan hari berdagang. Itu adalah hari pembalasan. Terminal Mandiri pagi itu penuh sesak seperti biasa. Para pedagang, penumpang, dan pemuda berkumpul memenuhi sudut-sudut lapak. Suara riuh rendah bercampur dengan bunyi klakson bas dan aroma khas mie ayam menguar di udara. Pak Surya, dengan wajah tenang namun penuh tekad, mendorong gerobaknya masuk ke tengah keramaian. Tak seorang pun menduga, hari ini akan menjadi hari terkelam bagi para preman. Anton dan anak buahnya sedang berkumpul di dekat pos satpam, membicarakan strategi balas dendam. Wajah mereka keras dan penuh kemarahan. Mereka sudah kehilangan terlalu banyak orang, dan kini ingin menunjukkan siapa penguasa terminal. Namun, tanpa disadari, mata mereka tertuju pada gerobak Pak Surya yang perlahan bergerak mendekat, seperti badai yang tiba-tiba datang tanpa peringatan. Saat Pak Surya berhenti di depan lapak kosong, ia mengangkat tutup gerobaknya. Dari dalam, ia mengeluarkan bilah-bilah baja tajam dan botol berisi cairan pembakar. Dengan cepat dan cekatan, ia memasang perangkap kecil di sekitar area, mengikat tali kawat yang hampir tak terlihat. Suara pedagang yang awalnya ramai perlahan berubah menjadi bisik-bisik penuh tanda tanya. Tapi tidak ada yang berani mendekat, takut terjadi sesuatu yang tak terduga. Anton melihat gerak-gerik aneh itu dan langsung curiga. Ia membentak anak buahnya untuk mengawasi gerobak Pak Surya. Namun, sebelum mereka bergerak, tiba-tiba ledakan kecil menggema dari sisi gerobak. Api menyala, membakar beberapa barang di sekitar. Kaget dan panik, para preman berhamburan,
tapi gerobak Pak Surya sudah kosong. Ia berdiri di sampingnya, wajahnya dingin, memegang sebilah belati yang bersinar di bawah sinar matahari pagi. Dalam kekacauan itu, ia melangkah maju. Tangan yang dulu mahir membunuh dalam operasi militer kini bergerak tanpa kompromi. Satu persatu anak buah Anton diserang dengan presisi mematikan. Mereka tak bisa menghindar. Panik berubah menjadi teror saat darah mulai mengalir dan jeritan menggema memenuhi udara terminal. Para pedagang dan penumpang menyaksikan dengan ngeri, tak berani campur tangan. Anton mencoba melarikan diri, tapi Pak Surya sudah menutup jalur keluar. Ini akhir, Anton, suara Surya serak, penuh kemarahan dan penyesalan. Dalam sekejap, keduanya bertarung sengit, beradu tenaga dan strategi. Setiap pukulan dan tendangan membawa kenangan lama, pertarungan yang bukan hanya tentang hidup dan mati, tapi juga harga diri dan keadilan. Di tengah kerumunan yang menyaksikan dengan napas tertahan, Anton akhirnya terjatuh, darah mengucur deras dari luka parah. Wajahnya penuh kebencian, tapi juga ketakutan. Pak Surya berdiri di atasnya, tubuhnya gemetar tapi suara tetap tegas, "Ini untuk semua yang kau rusak. Ini untuk anakku." Anton tak lagi bisa membalas, hanya bisa merintih sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Terminal berubah sunyi. Darah yang tumpah di sana bukan hanya milik preman, tapi juga milik keadilan yang lama tertindas. Pak Surya menatap sekeliling, sadar bahwa perang ini belum selesai. Tapi hari ini, ia telah mengirim pesan keras, tukang mie ayam di terminal ini bukan lagi korban. Ia adalah lawan yang harus ditakuti. Anton yang terkapar kini dirawat di rumah sakit dengan penjagaan ketat. Namun, luka fisiknya hanyalah permukaan. Di dalam, dendamnya membara. Ia tak akan membiarkan Pak Surya begitu saja membersihkan wilayahnya. Di balik bayang-bayang terminal yang ramai, ia mulai merencanakan balas dendam yang lebih kejam, yang akan menghancurkan bukan hanya Pak Surya, tapi juga semua yang ia cintai. Pak Surya, di sisi lain, mulai dihantui bayang-bayang lama yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Malam-malamnya penuh mimpi buruk tentang masa-masa kelam sebagai tentara bayaran, saat nyawa melayang dan darah tumpah tanpa henti. Setiap tetes darah yang ia tumpahkan di terminal mengingatkannya pada rekan-rekan yang gugur, dan pada dosa-dosa yang tak bisa ia hapus. Anak lelaki kecilnya, Bagas, mulai melihat perubahan itu. Ayah yang dulu penuh tawa kini sering termenung dalam kesunyian. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur terminal, sosok misterius muncul di depan rumah Pak Surya. Pria itu membawa kabar buruk, mereka tak akan berhenti. "Anton punya banyak teman di luar sana. Kalau kau pikir sudah selesai, kau salah." Pak Surya menatap lelaki itu dengan mata penuh waspada. "Aku bukan pria yang mudah mati," jawabnya singkat, tapi dalam hatinya ada gelisah yang tak bisa ia sembunyikan. Waktu berjalan cepat. Bagas yang selama ini tak tahu banyak mulai diberitahu sedikit demi sedikit tentang masa lalu ayahnya. "Kalau kau ingin hidup, kau harus siap berperang," pesan Pak Surya. Anak itu menatap ayahnya dengan mata besar penuh rasa takut sekaligus kekaguman. Perang yang selama ini terjadi bukan hanya soal wilayah atau uang. Ini soal harga diri, soal keluarga, dan soal penebusan. Anton, yang perlahan pulih, mulai menggalang kekuatan. Ia menghubungi kelompok preman dari kota lain, menyiapkan serangan besar-besaran. Ia ingin menghancurkan terminal dan membalaskan kematian teman-temannya dengan darah yang lebih banyak. Tapi ia lupa, ia sedang menghadapi seseorang yang bukan hanya berjuang dengan senjata, tapi juga dengan tekad dan keberanian yang tak tergoyahkan. Pak Surya mulai mempersiapkan diri. Ia mengasah kemampuan, memperkuat strategi. Tidak lagi hanya bertahan, kini ia mulai menyerang balik dengan lebih berani. Setiap malam ia berlatih di lapangan kosong, mengingat teknik-teknik tempur yang pernah ia pelajari. Ia juga mulai mengajarkan Bagas untuk bertahan, meski belum saatnya anak itu ikut bertarung. Tiba saatnya konflik akan pecah lebih dahsyat. Terminal Mandiri yang selama ini sunyi mulai terasa seperti bubuk mesiu yang siap meledak kapan saja. Para pedagang, para penumpang, bahkan warga sekitar mulai merasakan ketegangan yang makin pekat. Tidak ada yang tahu kapan badai akan datang, tapi semua tahu, itu akan mengubah segalanya. Di tengah semua itu, Pak Surya duduk termenung, memandang gerobak mie ayamnya yang lusuh. "Kalau aku jatuh, siapa lagi yang akan melawan mereka?" gumamnya lirih. Namun dalam hatinya, ada satu tekad yang menyala, perang ini belum selesai. Dan ia akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Malam itu,
Terminal terasa sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran tempat yang biasanya penuh hiruk-pikuk. Pak Surya berdiri di depan gerobak mie ayamnya, menatap langit gelap yang ditaburi awan tebal. Ada rasa cemas yang mencekam hatinya, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Intuisi seorang veteran perang tidak pernah salah. Ia tahu, musuh bukan hanya dari luar, tapi bisa datang dari dalam lingkarannya sendiri. Bagas yang mulai tumbuh menjadi remaja, kini mulai ikut terlibat, meski hanya sebagai mata-mata kecil. Namun, malam itu, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sekumpulan anak buah Anton yang diam-diam menyusup ke pasar, berbisik tentang rencana besar untuk menyerang markas Pak Surya keesokan malam. Tapi lebih mengerikan, ada satu nama yang disebut-sebut, seseorang yang selama ini dekat dengan Pak Surya, yang kini ternyata diam-diam menjadi mata-mata musuh. Rasa sakit menghujam dada Pak Surya ketika Bagas memberitahunya. Pengkhianatan dari orang terdekat adalah luka paling dalam yang pernah ia rasakan. Ia teringat pada seorang sahabat lama, yang dulu bersama-sama berjuang di medan perang, tapi entah bagaimana berbalik arah dan kini memilih mengkhianati. Pak Surya sadar, pertarungan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga soal kepercayaan yang sudah hancur. Di tengah malam yang kelam, Pak Surya mengumpulkan beberapa orang yang masih setia padanya. Mereka mulai menyusun strategi baru, tidak hanya bertahan tapi juga mengantisipasi serangan mendadak. Dengan bekal pengalaman tempur dan rasa sakit hati yang membara, Pak Surya menyiapkan jebakan yang lebih rapi dan mematikan dari sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar perang antar preman, ini perang hidup dan mati. Anton yang mendengar kabar pengkhianatan di pihak lawan, merasa sedikit lega. Ia tidak menyangka, kekalahan besar yang dialaminya membuat sekutu Pak Surya juga terpecah belah. Dengan penuh percaya diri, Anton mulai mengatur pasukan untuk serangan terakhir yang akan menentukan siapa penguasa terminal sebenarnya. Ia yakin, dengan strategi dan jumlah, kemenangan ada di tangannya. Namun, saat fajar menyingsing, perang sesungguhnya dimulai bukan di jalanan, tapi di ruang hati dan pikiran Pak Surya. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pertempuran kali ini akan lebih berat dari sebelumnya. Musuh yang paling berbahaya bukan hanya yang membawa senjata, tapi yang bersembunyi dalam bayang-bayang persahabatan. Ketika para preman menyerbu markas Pak Surya, jebakan yang sudah dipersiapkan dengan rapi berhasil memukul mundur mereka. Namun, di tengah kerusuhan, Pak Surya menghadapi pengkhianat itu sendirian. Pertarungan batin dan fisik terjadi secara bersamaan. Dengan air mata menetes, ia berkata, "Kenapa kau lakukan ini padaku? Setelah semua yang kita lalui." Pengkhianat itu hanya diam, wajahnya penuh penyesalan tapi juga kebencian. "Ini hidup, Surya. Aku memilih sisi yang paling kuat." Dalam satu gerakan cepat, perkelahian itu berakhir dengan pengkhianat terkapar di tanah. Namun, luka itu tidak akan pernah benar-benar sembuh. Pak Surya tahu, setelah malam itu, tidak akan ada lagi yang sama, terminal dan hidupnya telah berubah selamanya. Setelah malam penuh pengkhianatan dan pertempuran sengit, terminal Mandiri masih menyisakan aroma darah dan debu. Pak Surya duduk termenung di balik gerobaknya, tubuhnya yang penuh luka mulai merasakan beratnya kelelahan. Namun matanya masih menyala, penuh tekad yang tak pernah padam. Ini bukan saatnya menyerah, ini saatnya menuntaskan semua hingga akhir. Anton yang masih hidup setelah serangan malam itu, mulai merencanakan langkah terakhir. Ia tahu jika ia gagal kali ini, seluruh jaringan preman akan hancur. Maka ia menghubungi sekutu-sekutu lamanya, mengumpulkan pasukan yang jauh lebih besar dan lebih brutal. Ia ingin memberikan pukulan telak yang membuat nama Pak Surya tenggelam selamanya. Balas dendam ini bukan hanya tentang uang, tapi harga diri yang telah tercabik. Pak Surya sadar waktu tidak berpihak. Bagas, yang kini semakin dewasa, mengamati ayahnya dengan tatapan campur aduk antara kekaguman dan kekhawatiran. Ia tahu, pertarungan ini akan menentukan masa depan mereka. Pak Surya mengajarkan lagi pada Bagas cara bertahan dan melawan. "Kau harus kuat, nak. Dunia ini kejam, tapi kita tidak boleh kalah." Kata-kata itu menggema dalam hati Bagas, membuatnya siap menghadapi gelombang badai yang akan datang. Hari penentuan tiba, terminal berubah menjadi arena perang yang sesungguhnya. Para preman dari berbagai penjuru datang menyerbu. Suara bentrokan, teriakan, dan dentingan besi memenuhi udara. Pedagang dan penumpang berlarian menyelamatkan diri. Pak Surya dan anak buahnya yang tersisa berjuang dengan segenap tenaga, mempertahankan setiap inci wilayah yang mereka cintai. Dalam pertempuran itu,
Pak Surya bertemu lagi dengan Anton. Tatapan mereka seperti dua mata badai yang siap saling menghempaskan. Dengan tubuh yang sudah tidak muda lagi, Pak Surya menggunakan semua pengalaman dan kelincahannya. Setiap pukulan, setiap gerakan adalah pertempuran antara kebenaran dan kekuasaan gelap. Ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi pertarungan jiwa. Sementara itu, Bagas berlari menyusuri gang-gang sempit, berusaha membantu ayahnya dengan cara yang ia bisa. Ia membawa air dan obat-obatan, tapi yang paling penting, ia membawa semangat yang tidak akan padam. Dalam hatinya, ia tahu, ayahnya bertarung bukan hanya untuk mereka, tapi untuk seluruh terminal yang selama ini terjerat ketakutan. Ketika pertempuran mencapai puncak, Pak Surya berhasil menjatuhkan Anton dalam pertarungan yang menguras seluruh tenaga. Dengan napas terengah-engah, ia menatap lawannya yang terkapar dan berkata, ini bukan hanya tentang siapa yang menang hari ini. Ini tentang keadilan yang akhirnya menang. Anton, dengan darah mengalir dari luka, hanya bisa mengangguk, menerima nasibnya. Namun, saat mereka percaya perang akan berakhir, suara sirene polisi menggelegar. Terminal tiba-tiba diserbu aparat keamanan. Pak Surya dan anak buahnya tahu, ini babak baru yang harus mereka hadapi. Tapi satu hal pasti, mereka telah menunjukkan bahwa mereka bukan korban lagi. Mereka adalah pejuang, dan mereka akan terus berjuang demi terminal yang lebih baik. Suara sirene polisi menggema keras di seluruh sudut terminal. Aparat keamanan memasuki medan perang dengan seragam dan senjata lengkap, memisahkan yang bertikai dan menenangkan kerusuhan yang selama ini tak terkendali. Pak Surya dan anak buahnya berdiri dengan lelah, tubuh penuh luka, tapi mata tetap menyala penuh harapan. Mereka tahu perjuangan mereka belum berakhir, tapi setidaknya malam ini mereka bertahan. Anton yang terkapar di tanah, kini ditangkap dan diborgol. Tatapannya kosong, penuh penyesalan dan kekalahan. Polisi membawa dia pergi, meninggalkan puing-puing pertempuran yang membekas di setiap sudut terminal. Para pedagang dan warga sekitar yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai keluar, menyaksikan hasil perjuangan Pak Surya. Ada rasa lega yang sulit diungkapkan, tapi juga kehati-hatian yang masih membayangi. Pak Surya menatap gerobak mie ayamnya, yang kini terlihat lusuh dan penuh bekas darah. Namun baginya, gerobak itu adalah simbol perjuangan dan harapan. Ia tahu, tak peduli seberapa berat pertarungan, ia harus bangkit kembali dan membangun ulang bukan hanya bisnisnya, tapi juga komunitas di terminal. Ia memutuskan untuk tidak lagi sendiri, ia mengajak para pedagang lain bersatu melawan segala bentuk intimidasi dan kejahatan. Bagas berdiri di samping ayahnya, wajahnya kini lebih tegas dan dewasa. Ia sadar bahwa jalan yang mereka tempuh masih panjang, tapi ia siap berjalan bersama ayahnya. Kita tidak boleh biarkan kegelapan menang, katanya pelan. Pak Surya tersenyum, mengusap kepala anaknya dengan lembut. Ini bukan hanya tentang kita, Bagas. Ini tentang masa depan yang harus kita jaga. Kehidupan di terminal perlahan mulai pulih. Preman-preman yang dulu menguasai wilayah mulai menghilang atau berubah haluan. Warga mulai berani berdiri tegak, membentuk komunitas kecil yang saling menjaga dan melindungi. Pak Surya membuka kelas bela diri untuk para pemuda di terminal, mengajarkan mereka bahwa kekuatan bukan hanya soal senjata, tapi keberanian dan kebijaksanaan. Namun, meski kemenangan sudah diraih, Pak Surya tahu ancaman bisa datang kapan saja. Ia tak akan lengah. Setiap hari ia bekerja keras, bukan hanya menyajikan mie ayam terbaik, tapi juga menjaga kedamaian yang baru mereka raih. Terminal Mandiri kini berubah, dari medan perang menjadi tempat harapan. Pada malam yang tenang, Pak Surya duduk di depan gerobaknya, memandangi langit penuh bintang. Ia teringat semua darah, air mata, dan perjuangan yang telah dilalui. Ini bukan akhir, gumamnya. Ini awal dari segalanya. Di balik wajahnya yang lelah, terpancar cahaya tekad yang tak pernah padam. Cerita tentang tukang mie ayam yang nekat melawan 76 preman di terminal pun menjadi legenda. Bukan hanya kisah tentang kekerasan, tapi tentang keberanian, harga diri, dan semangat untuk memperjuangkan keadilan. Dan di setiap mangkuk mie ayam yang ia sajikan, Pak Surya menyisipkan harapan, bahwa di tengah dunia yang keras, selalu ada tempat untuk kedamaian dan keberanian.